Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke videonya, izinkan kami memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, Nama saya Nur Asyanir. Nama saya Kurnia Irjayanti. Nama saya Mas Rina. nama saya Muhammad Takdir. Mahasiswa dari kampus Ikhtisnani Hasanuddin Makassar, jurusan S1 Keperawatan, angkatan 2017. Saya akan menjelaskan apa yang dimaksud harga diri rendah atau HDR. HDR adalah seseorang yang mengalami perasaan negatif kepada dirinya sendiri, seseorang yang mengalami hilangnya kepercayaan diri, dan seseorang yang gagal mencapai tujuan yang ingin diekspresikan secara langsung maupun tidak langsung. Di sini saya akan menjelaskan 4 metode tentang TAK HDR. Yang pertama itu dinamika kelompok, yaitu lebih dari satu individu. Yang kedua, seminar atau sesi tanya jawab. Yang ketiga itu tempat konsultasi. Dan yang keempat itu tempat diskusi. Tujuan dari terapi aktivitas kelompok kepada pasien HDR atau pasien harga diri rendah, yang pertama, pasien dapat menumbuhkan sikap percaya dirinya. Yang kedua, pasien dapat mengenali dirinya. Yang ketiga, pasien dapat berkenalan dengan anggota kelompok yang lainnya. Yang keempat, pasien dapat bercakap-cakap dengan anggota kelompok yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Baik, Kak. Jadi adik-adik hari ini sebelum saya masuk apa tujuan saya datang ke sini ada di hadapan kalian. Jadi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya karena seperti pepatah orang tak kenal maka tak sayang. Jadi saya harus perkenalkan diri saya supaya kalian bisa mengenali saya dan bisa memanggil nama saya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Mas Rina, biasa dipanggil Rina, jadi kalian bisa panggil saya Kakak Rina. Asal saya dari Ikhtisnani Hasanuddin Makassar. Asal daerah saya berasal dari Kalimantan Utara, Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Jadi di sini saya datang ke sini, saya akan melakukan sebuah terapi, di mana itu terapi kelompok antara saya dan kamu, terapi berkelompok yang bertujuan untuk mengetahui seperti apa kehidupan kalian, seperti apa cara pertemanan kalian dalam lingkup sekolah, contohnya dari dunia di rumah sampai kalian ke sekolah. Jadi di sini kita akan bahas semuanya seperti apa yang harus kalian lakukan ketika ada teman yang tidak baik sama kalian, ketika ada orang yang kayak seperti bersifat jahat sama kalian. Nah, jadi adik-adik, dalam pertemuan kali ini nanti kita akan adakan yang namanya diskusi. Diskusi itu kita bercerita seperti apa pengalaman kalian, seperti apa yang sudah kalian lakukan selama kalian bersekolah. Dan juga nanti kita ada permainan. Nah, kita sesudah diskusi kita akan bermain. Nah, jadi saya akan bagikan kertas untuk kalian, nanti bisa ditulis ya. Kan kakak sudah bagikan kertas, jadi dalam waktu ini saya ada peraturan. Yang pertama, peraturannya kalau adik-adik mau izin atau mau keluar buang air kecil, angkat tangan bilang, Kak saya mau izin keluar, atau Kak saya mau izin ke WC, begitu. Nah terus waktunya ini kita ada kurang lebih 45 menit, kita sama-sama setengah jam lebih lah kita akan sama-sama di sini. Jadi selama kita ada di sini, selama saya berbicara sama adik-adik ketika ingin keluar harus ada izin, paham? Tanpa meminta. Nah kalian boleh bertanya sama saya, nanti saya akan jelaskan, saya akan tanyakan bagaimana, oke? Nah adik-adik, setelah tadi kita berbincang-bincang, berbicara-bicara, setelah saya perkenalkan nama saya mau tanya, ada yang ingat nama saya siapa? Boleh angkat tangan? Ya, siapa? Namanya Karina. Oke, good, bagus. Pengingatannya bagus. Oke, nama saya Karina. Jadi karena tadi saya sudah kenalan dan adik-adik sudah tahu nama saya siapa, dan sekarang kita gantian ya. Gantian, kalian yang perkenalkan nama sama saya akan tanya nama kalian siapa, dan kalian sudah tahu saya juga harus kenal sama kalian. Oke, siapa yang mau paling pertama perkenalkan nama? Oke, silakan adik. Berdiri. Perkenalkan, nama saya Femi, bisa dipanggil Femi, kelas 8.
Anda kelas 8 dari sekolah mana? SMP? SMP Negeri 227. SMP Negeri 227. Berapa umurnya? 13 tahun. Umurnya 13 tahun. Oke, terima kasih tepuk tangan. Oke. Selanjutnya yang di sebelahnya boleh, silakan. Perkenalkan namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Irmawati Angit, biasa dipanggil Ima, Ya Ima, terus kelas berapa? kelas 8. Kelas 8. Sekolahnya di mana? Satu sekolah? Di mana? SMP Negeri 227. Umurnya berapa tahun? 13. 13 tahun. Oke, Ima silakan duduk. Terima kasih. Lanjut. Ada ini nih. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Karina, saya Karima. Kelas berapa? kelas 71. Kelas 71. Sekolahnya di mana? SMP Negeri 227. SMP Negeri 2. Umurnya berapa tahun? 12 tahun. Oke, terima kasih. Ada Ima. Silakan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Beranda, bisa dipanggil Vera, umur 15 tahun, sekolah di SMP Negeri 222, kelas 92. 92. Umurnya tadi berapa? 16. 16 tahun. Oke, Vera 16 tahun. Tepuk tangan. Jadi sudah kenal semua ya. Saya bilang, siapa tadi? Feni ya? Feni, Ima, Karima, sama Vera. Oke, jadi ya. Nah, jadi di sini kita akan membahas atau kita akan bercerita, berbagi pengalaman dan bertukar pikiran apapun yang kalian tahu. Nah, jadi di sini saya akan membawakan sebuah pelajaran atau materi tentang harga diri rendah, di mana harga diri rendah itu rentan sekali untuk adik-adik di usia kalian untuk mendapatkan atau terkena yang namanya harga diri rendah. Nah, jadi harga diri rendah itu dia berpengaruh terhadap pikiran kalian, terhadap stres kalian, terhadap pikiran kalian. Bagaimana caranya kalian kalau misalnya harga diri rendah, berarti dia harga diri rendah itu dia berpacu sama diri kalian. Misalnya kalian selalu dihina sama teman yang lain, kalian selalu dimarah-marahi sama teman yang lain, sedangkan kalian tidak tahu apa masalah kalian. Nah, di situ kalian cenderung akan merasakan, oh kenapa sih saya seperti ini kan? Kenapa sih saya dibedakan sama yang lain? Kenapa? Di situ akan termuncul karena di usia kalian ini, di usia 15 sampai 20 tahun, 10 sampai 15 tahun itu merupakan usia yang sangat rentan. Paham? Nah, itu usia yang sangat rentan. Jadi di sini saya akan jelaskan sama kalian seperti apa kasus bullying. Biasa dengar ya? Bullying itu seperti apa? Apa biasa di sini kalau misalnya kayak bullying di biasanya di sekolah kalian biasanya dibilang apa kalau kayak bullying sama dia bullying. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana sikap diri kita misalnya kalau ada yang bully kita. Jadi kita akan di sini misalnya saya akan bersikap ketika ada teman saya yang hina saya, teman saya yang bully saya bersikapnya bagaimana, saya harus berperilaku seperti apa? Apakah saya harus melawan mereka dengan cara kekerasan? Apakah saya harus memukul mereka? Itu tidak ya. Jadi di sini tidak diajarkan buat kalian untuk saling memukul, saling menghakimi. Jadi nanti di sini kita akan belajar seperti apa caranya kita agar tetap tenang, kita agar tetap bisa hadapi orang yang jahat sama kita. Kita akan tetap seperti apa ya? Kita akan tenang. Tidak misalnya kita harus misalnya oh dia bully saya, dia hina saya harus pukul dia, saya harus sakiti dia. Tidak, saya harus pukul dia, tidak. Jadi di sini nanti kakak akan belajar bagaimana caranya kita misalnya kayak ada yang kita
yang bukan di sekolah kamu enggak? Namanya ya. Siapa namanya? Ayo boleh ingat siapa namanya? Uswa. Oke, Uswa itu orang dari mana? Apakah jadi juga? Oke, Uswa orang dari Pagajene. Selain pernah kemah di kegiatan itu pernah apa lagi? Kemah,
Coba ya. Darat, laut, darat, laut, darat, laut. Ikan, oke. Terus tuh darat, laut, darat, laut, darat. Kayaknya cemburu memang dia gitu ya. Darat, darat sama aja. Nah, terus paham ya? Tapi di sini ada hukumannya. Kalau misalnya saya bilang darat tapi kamu menyebutnya binatang yang ada di laut, atau minta waktu menjawabnya cuma 3 detik, 1, 2, 3, karena sampai 5 lah, oke. Sampai 5 kan menjawab. Misalnya darat, saya bilang darat, dan waktu dulu kamu harus bisa punya jawaban ayah. Gitu, oke? Kalau udah bisa jawab, kamu yang berdiri di sini saya ambil. Oke, setuju? Setuju. Oke, good. Mulai. Konsentrasi ya. Konsentrasi, fokus. Oke, kita akan mulai. Darat, laut, darat, laut, darat, laut, darat, laut, darat, laut, darat, laut, darat. Ikan, oke. Laut. Bukan di darat. Bukan ikan. Ikan itu adanya di laut. Aku tadi bilang. Salah. Ya ampun, oke, gantian. Kita duduk posisi. Paham ya caranya? Tunjuk darat, laut, terus tunjuk, oke? Makanya jangan melawan terus saja ya. Oke. Oke, mulai. Coba, tunggu darat, laut, terus tunjuk temanmu yang mana aja. Bilang dulu, darat, laut. Langsung bilang. Oke, mundur dulu. Lagi. Roketnya dari sana. Lagi. Apa saya? Apa saya? Ulangi. Oke, ulangi. Lebih cepat. Darat, laut, apa? Darat, laut. Plankton di darat kan? Temannya SpongeBob. Coba ada temannya SpongeBob di laut. Plankton bukan manusia, bukan hewan. Oke, silakan kita ganti apa. Lagi ya. Oke, mulai. 1 lagi, fokus. Mulai. Darat, laut, 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 darat. Oke, lagi. Darat, laut, darat, laut, darat, laut, darat, laut, darat, laut, darat, laut, darat, laut. Lagi. Darat, laut, darat, laut, darat, laut, darat, laut, darat, laut, darat, laut, darat. Apa? Ayo, kelinci, oke. Lagi. Darat, laut, darat, laut, darat, laut,
kehidupan kalian di sekolah maupun di lingkungan keluarga. Nah, jadi terima kasih atas waktunya, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Itulah terapi aktivitas kelompok yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian, terutama untuk diri kami pribadi. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.